Baik, kembali lagi di Smart Community. Kayaknya durasi 1 jam tidak cocok nih ya, tidak cukup untuk untuk komunitas CRBC yang seru-seru. Kita ngomongin kegiatan mereka ini, bahkan untuk goesnya ini ada kelas-kelasnya juga ya. Kayaknya nanti kalau saya ikutan saya akan menjadi kelas bebek. Jadi ini yang paling lambat di antara yang lambat. Oke, tadi sebelum jeda iklan, karena tema kita untuk hari ini adalah community is like a family. Jadi gimana sih menyatukan orang yang beda-beda ini menjadi sebuah keluarga yang besar. Namun sebelum dijawab, kita masuk ke YouTube dulu karena udah ada beberapa komentar juga dan juga pertanyaan yang udah masuk ya. Saya bacain dari Basri. Seru-seru, ceria dan bahagia semuanya. Apa karena rajin goes? Benar. Iya benar ya. Ya. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat mensana mensana. Ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang berbahagia ya. Betul sekali. Iya, ini karena mereka rajin goes. Ini kalau goes ada jadwalnya ya, tiap hari, setiap minggu. Selasa. Jadwal goes atau jadwal? Jadwal goes nih. Oh. Goes Selasa, Rabu, Jumat, Minggu touring, long ride. Oh, oke. Sebenarnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sih itu untuk yang pengangguran ya. Kok tahu? Iya, karena itu aja terus yang dikerjakan ya, nggak ada yang lain. Oke, terus pertanyaan berikutnya, Deta harus mengingat semuanya dari berbagai latar belakang profesi. Bagaimana membagi waktu antara kegiatan komunitas dengan urusan pribadi masing-masing? Ya, itu semuanya mengatur waktu itu mengalir saja sih. Jadi kalau kita biasanya komunitas sepeda ini ya, olahraga sepeda ini kita main kegiatannya itu di pagi hari. Nah, mulai dari jam 4.30 kita udah bangun, siap-siap, jam 5.30 kita udah di Tikum, 5.40, 5.45 kita udah rolling. Jadi selesainya itu sekitar jam 7 pagi. Jadi kalau ada teman-teman yang berkantor, mereka harus balik duluan. Anak sekolah yang mau sekolah, mereka 6:30 sudah balik duluan. Oke. Gitu. Nah, kalau yang pengangguran tadi itu ya bisa sampai jam 9. Oke. Lanjut sampai kafe. Enggak pulang-pulang. Oke. Oh, jadi memang tidak mengganggu pekerjaan ya. Tidak mengganggu pekerjaan, Tapi bahkan kalau goes itu nggak dicariin istri memang. Nah. Banyak Jadi, yang nggak dicari kayaknya ya. Ini fenomenal ini. Fenomena ya. Fenomenal dan nyata. Dan kayaknya seru nih ceritanya ya. Jadi dulu itu sebelum pandemi saya ingat sekali cari pesepeda wanita itu susah sekali. Oke. Kita mengajak teman-teman yang wanita untuk bersepeda itu susah sekali. Nah, sekarang ini banyak. Dan rata-rata itu teman-teman wanita itu adalah istri daripada teman-teman dari member juga ya. Jadi ada kejadian lucu. Saya pernah nanya, kenapa kamu tumben jadi pesepeda? Iya. Saya mau mengawasi suami. Tapi itu bercanda saja. Jadi ternyata tujuannya untuk mengawasi suaminya. Kalau saya jadi istrinya saya setuju sih ya. Saya akan ikut juga naik sepeda, ikutin suami saya di belakang. Oke. Dan akhirnya teman-teman wanita itu mengajak teman-temannya yang lain. Oke. Dan ternyata mereka juga menjadi bersemangat bersepeda karena merasakan fungsi positif daripada bersepeda ya. Betul. Ya, seperti tadi Om Bahar tadi bertanya itu memang kita setelah bersepeda kita akan lebih bersemangat. Lebih ceria dan bahagia ya. Semua kegiatan pada pagi hari akan lebih enak dikerjakan ya. Betul. Apalagi komunitas ini semakin berkembang jadi teman-temannya semakin banyak ya, orang-orangnya juga semakin banyak. Pertemanan kita makin Hormon luas. endorfinnya keluar gitu. Endorfinnya. Ini ada lagi nih yang komentar. Selama goes apa kejadian lucu atau unik, seru atau mungkin terharu yang selalu dikenang atau yang pernah terjadi? Apa nih kejadian uniknya? Kalau kejadian paling sering terjadi kalau touring ya, yang jauh yang 100 kilo ke atas, jadi ya pengalaman pribadi kan, kan ada namanya mobil loading, ya, menjemput yang mengangkut yang poso mi, iya, yang udah capek. Nah, biasanya saya penumpang pertama.
Iya tahu, nggak apa-apa kan? Ngaku kan langganan. Ada kartu langganannya. Benar. Harus berlangganan biar bisa itu mobil. Dan lucunya gini, ada kan teman di depan, dia bilang, ayo coba lagi, yuk 10 kilo lagi, yuk oke 10 kilo. Tiba-tiba dia jalan di depan, dia bilang kenapa di belakang tiba-tiba hening. Iya. Tiba-tiba sih di atas mobil dia bilang, ayo. Iya. Akhirnya banyak. Kemarin lah kejadian, jadi malamnya itu sebelum touring kita makan soto Betawi. Nah kebetulan habis foto, malamnya kan foto. Iya. Nah akhirnya selesai touring, ternyata ada yang foto besoknya. Ternyata yang makan soto Betawi itu loading semua. Aduh, ada pengaruh daging ya di situ. Kayaknya keberatan ya. Oke. Kayak keberatan. Tapi emang kalau naik sepeda itu bukan dilihat siapa yang jago ya. Karena untuk komunitas sepeda itu yang dicari adalah sehatnya. Benar ya. Untuk apa sih kita jago hebat tapi endingnya nggak sehat? Jadi kesehatan yang lebih utama. Nah ini kan dari berbagai latar belakang nih. Gimana kemudian menyatukan orang-orang yang berbeda, kemudian menjadi satu komunitas seperti keluarga. Oke. Jadi kita punya motto di komunitas kita sendiri itu adalah We Are Servisi. Kenapa We Are Servisi? Kenapa We Are? Karena saya dan pengurus-pengurus yang bertugas itu ingin menanamkan kepada semua member bahwa komunitas ini adalah milik kita bersama. Jadi kita harus jaga sama-sama, kita kembangkan sama-sama. Ya, setiap ada kegiatan kita sama-sama. Nah, jadi dari situ dengan berbagai latar belakang teman-teman yang berbeda, juga ada laki dan perempuan, usia. Nah, di situ kami juga menekankan bahwa di dalam komunitas kita semua sama. Tidak ada melihat umur, tidak ada melihat tapi kita tetap saling menghormati, saling menghargai. Yang muda menghargai yang tua. Yang tua menghargai yang muda. Nah, kita saling sharing di situ dan yang paling kelihatan pada saat kita mau buat sebuah acara touring ya. Di situ selain kita ada kontribusi dari member sendiri untuk mengadakan satu tur besar ya. Nah, lalu nanti dari situ di samping dari kas juga mengeluarkan dana, juga dari teman-teman selain mereka berkontribusi juga mereka banyak yang sponsor, banyak yang kerjasama menyumbang. pada saat pengurus mengatakan bahwa ini loh dana masih kurang, kita mau ke sana itu perlu konsumsi ini sebagainya, dan mereka semua kerjasama untuk menyumbang. Oke. Dengan sangat ringan ya membantu karena sudah merasa bahwa komunitas ini sudah seperti keluarga saya. Tapi memang pernah di dalam komunitas ini ada berantem gak sih? Ada yang berantem? Sepertinya kok Alfred sering ya berantem ya. Balik ke masing-masing individu ya. Kalau berantem nggak ada mungkin komunitas yang nggak berantem. Di rumah aja kita berantem tuh. Cuman kan karena ada respect ya. Respect, dan seperti Ko Haha tadi bilang bahwa ini kita we are nih, punya kita sendiri. Jadi akhir-akhirnya pun kita akan sadar bahwa saya mungkin harusnya mengalah nih. Ternyata teman yang lain juga berpikir yang sama. Saya juga harusnya mengalah, ya udah clear selesai. Gitu. Walaupun kadang-kadang waktu sepeda ada adrenalin tinggi, Iya benar. kesenggol sedikit, aduh lagi tegak naik-naiknya, kadang-kadang ada emosi sedikit tapi sebenarnya bisa diselesaikan di warung kopi. Di warung kopi, oke. Di kita punya grup juga, mungkin ini salah satu yang unik ya di komunitasnya kita. Hampir sebagian besar itu ladiesnya itu adalah pasangan gitu. Jadi suaminya goes, istrinya goes. Di satu komunitas kita. Oke, jadi kebanyakan member ini adalah pasangan ya. Pasangan, betul. Banyak yang pasangan, yang ladies Ladiesnya ya, banyak yang pasangan. Dari situ kelihatan bahwa kita ini ada feel family-nya gitu. Betul. Di klub ini ada feel family-nya, selain karena memangnya real family. Ya mungkin aktivitas hari-harinya kita setelah goes pun sore kita masih ngopi bareng, malam misalnya kita lagi suntuk, ayo mau makan ini, kumpul makan sama-sama, busa-busa mungkin seperti yang kita maksud ya. Bahkan di antara member sendiri awalnya tidak berkenalan, begitu masuk jadi member,
mereka jadi sahabat dan mereka punya hubungan bisnis satu sama lain. Wow. Jadi masuk komunitas servis itu bukan hanya sekedar sepeda, banyak hal yang kita bisa nikmati. Banyak hal juga yang terjadi di sana ya, yang tadinya mungkin tidak menjadi rekanan bisnis sekarang menjadi rekanan bisnis seperti itu. Tapi pada intinya adalah komunitas ini memang selain komunitas sepeda yang tujuannya adalah sehat, mereka juga membentuk yang namanya memberikan pengertian kepada seluruh member bahwa kita semua ini keluarga, kita ini family gitu. Jadi semua merasa memiliki komunitas ini ya, bukan dimiliki oleh satu orang. Oke, sebelum kita menutup untuk perbincangan kita di malam hari ini, apa sih kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh CRBC ini? Silakan. Mungkin ada kegiatan yang akan next mau dilakukan? Mungkin mau tur ke Paris kali atau Kalau touring setiap tahun ini ya, tahun ini memang ada 2 touring besar yang kita sedang rencanakan. Yang pertama itu kita mau buat tur Toraja tapi konsepnya sedikit beda. Jadi kita mau menjelajahi Toraja itu di Torajanya langsung gitu. Seperti biasa teman-teman melakukan jelajah Bali Bike. Jadi 1 hari 2 hari ya di Bali aja keliling. Nah ini kita kalau selama ini kan rata-rata kalau tur Toraja tuh Makassar, Toraja, Goes gitu kan. Nah, kalau ini kita coba kita ada di Toraja, itu kan pegunungan, suhu 16 derajat. Kita coba nih, kita naik gunung pagi-pagi jam 6, merasakan asli hawanya gitu, masyarakatnya tanpa kendaraan. Ya, itu yang pengen kita ciptain ini di Sulawesi Selatan ya. Oke. Tuan rumah. Tuan rumah. Dan tahun ini sebenarnya sudah dilakukan juga event oleh runner. Kalau saya nggak salah itu bulan ini ya atau bulan depan ya ada event di Toraja namanya event berlari di atas awan. Nah kita pengen buat bersepeda di atas awan, gitu. Jadi rutenya itu dari Rantai Pao kita naik di negeri di atas awan Lolai, terus kita turun di Pangala. Pangala itu tempat yang paling bersejarah buat Toraja karena pahlawan nasionalnya Toraja yang Pongtiku itu asalnya dari situ, dari Pangala. Okay. Gitu. Bukannya ada juga tuh yang negeri di atas Batu Tumonga ya itu? Oh iya Batu Tumonga. Nah hari keduanya ke Batu Tumonga. Wow, Seru tuh. seru, Ayo. seru banget loh itu. Hari pertama kita ke Pangala, hari kedua Batu Tumonga. Hari ketiga Bisa daftar nih. kita opnem. Serius banget, nggak bercanda. Nah itu seru tuh. Berarti kalau begitu startnya dari Makassar itu nggak naik sepeda berarti Enggak, ya? kita naik mobil. Naik mobil bis, ya, naik naik bis. Wow, itu sangat seru sekali. Jadi ini open. Jadi misalkan di luar member mau ikutan kegiatan ini boleh nggak? Lagi direncanakan. Sebenarnya kita berencana private lah ya. Rencana private karena Tapi kayaknya udah nggak private nih di seluruh seluruh Makassar, seluruh Indonesia udah menyaksikan kita dan mendengarkan Bisa, kita atau ya. eventnya private. Ini kayaknya udah nggak private ya. Kita ada di IG sih. Karena nggak private. Kalau Kementerian Pariwisata ingin bergabung, mungkin nggak private. Wah, Sandiago, oke, baik. Nah seru nih. Oh iya, ngomong-ngomong soal kementerian, berarti CRBC ini juga ada dukungan nggak dari pemerintah? Sangat suportif banget sebenarnya. Dengan kegiatan-kegiatannya. Ya, beberapa lalu Pak Wali Kota itu waktu masih zaman COVID ya, salah satu komunitas yang dia temanin untuk mengunjungi Bantimurung. Oke, berarti ada dong perhatian, Ada dong, ya, ya. perhatian dari pemerintah setempat ya dengan komunitas Terus, ini. Kita touring juga, selalu juga dapat support dari Polda, PJR khususnya untuk pengawalan. Karena memang kalau touring ya itu cukup berbahaya kan. Oke. Waktu kita buat Tour de Bira itu 2 kali ya, yang besar itu Banyak yang terlibat ya. Pemprov setempat mendukung kita semuanya. Oke. Polda mendukung kita semuanya. Oke, wow. Terus dari awal sampai selesainya. Sampai finish ya. Waduh, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk CRBC yang keren. Ini kita masih mau ngomong lagi sebenarnya, masih banyak rencana-rencana mereka karena setelah ini kayaknya bakal bikin rencana baru lagi ya. Iya, sebenarnya rencana ini secret ya, rahasia, tapi saya udah Ini supaya ini supaya dapat sponsor dari Kementerian Pariwisata. Iya. Mas Andi. Iya, oke baik, thank you karena kita udah nyampe nih di 1959. Terima kasih banyak CRBC sudah hadir Thank you Mbak Dini, thank you. di Smart FM ini. Nanti
kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Kalau ada touring-touring barunya lagi, boleh deh kembali lagi di Studio Smart FM. Terima kasih banyak, sehat selalu ya. Daftar ya. Happy goes. Dan untuk turnya ke Toraja, sukses untuk turnya. Yang mau ikutan bisa langsung menghubungi dari CRBC ya. Tadi udah dijelasin semua bagian-bagiannya. Yang mau ikut turnya ke Toraja, yang mau nyumbang kerbau juga boleh. Ada kan nanti akan ada tuh ritual pemotongan juga kan. Oke, baik sekali lagi thank you dan smart listener. Setiap hari Rabu Smart Community akan menghadirkan beragam komunitas. Nantikan kami minggu depan. Saya Priscilla Rini dan sampai jumpa, sehat selalu, sukses untuk kita semua, bye.